Teman-teman izin ini belum terlihat ya? Iya, belum, Jeff. Oke, baik sebentar ya. Recording. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Udah, Udah, Jeff. Jeff. Aman, Ya, Jeff. mungkin dari kelompok saya langsung kita mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya kembangkan. Sebelumnya saya mau kasih warning dulu bahwasannya eh, media pembelajaran yang kita buat ini masih proses develop. Jadi mungkin ada beberapa cacat, tapi pada kesempatan kali ini langsung saja saya presentasikan ya. Jadi pembelajaran yang saya kembangkan ini adalah kurang lebih seperti LMS. LMS yang berbasis Google Site. Pada tampilan ini nih terlihat LMS contohnya seperti berikut. Khususnya di segmen mata pelajaran ekonomi tingkat SMA. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan, guru dituntut mampu menyediakan media pembelajaran yang interaktif, mudah diakses, dan fleksibel. Oleh karena itu, kami memilih Google Sites sebagai platform mengemas materi ekonomi agar dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Media ini diharapkan mendukung pembelajaran kami jarak jauh maupun blend learning. Nah, tujuan pembuatan LMS ini adalah menyediakan sumber belajar ekonomi yang terstruktur sesuai dengan kurikulum SMA yang ada. Memudahkan siswa dalam mengakses materi, video pembelajaran, serta latihan soal dalam satu platform saja, yaitu Google Sites ini.
Selanjutnya adalah meningkatkan minat dan kemandirian belajar pada siswa dengan tampilan yang menarik dan navigasi yang mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian utama dalam Google Site ini. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian apa saja yang ada di Google Sites ini. Jadi yang pertama di sini ada berandanya itu ada di pendahuluannya. Di sini kita akan mencantumkan modul dari materi pembelajaran ekonomi tersebut. Lalu di sini juga nanti kita akan cantumkan video pembelajaran dari materi ekonomi tersebut. Lalu kita juga akan mencantumkan kuis untuk bahan evaluasi siswa yang bisa dilihat di Selanjutnya di sini juga ada ruang diskusi yang dimana nanti kita akan menggunakan Padlet untuk ruang diskusinya. Lalu di sini juga ada presensinya yang dimana nanti ketika mahasiswa ingin melakukan siswa ingin melakukan presensi bisa melakukan presensi di LMS Ya, mungkin setelah semuanya siap, Google Site ini akan dipublikasikan dan tautannya dapat dibagikan kepada siswa melalui Google Class maupun LMS sekolah sehingga bisa langsung diakses. Nah, jadi dengan adanya LMS berbasis Google Site ini diharapkan pembelajaran ekonomi itu bisa lebih menarik lagi dan juga mudah digunakan, bisa digunakan di mana saja ketika siswa tersebut ingin belajar dan juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Oke, mungkin ini untuk list. Ya, mungkin untuk kuisnya nanti kita akan menggunakan Z quiz yang dimana ini kuisnya nanti bersifat interaktif, jadi tampilannya juga menarik bisa meningkatkan belajar siswa tersebut. Oke, dan juga untuk konten-konten lain dan desain lain, kita juga masih data dalam tahap proses develop, jadi akan kita cantumkan lagi dan juga perbaiki lagi untuk link-linknya dan juga desain dari LMS tersebut. Mungkin segitu saja presentasi dari teknologi pembelajaran yang telah kelompok satu buat. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan langsung dipimpin Mas ya, kelompok 6 sampai 9. Siapa yang mau bertanya atau memberi tanggapan lah dari project tadi. Baik, Pak. Oke, dari langsung aja dari kelompok 6, 7, 8, 9, kira-kira apakah sudah ada wakilnya untuk konten? Oke, boleh silakan Pandu lebih dahulu. Oke, terima kasih Marsha. Sini saya mau dari kelompok 9 nih, bertanya ke kelompok 1. Berarti kalau pakai Google Site itu untuk kuisnya
dia pakai attachment link ya, jadi bukan eh, bukan bukan disediakan fitur quiz gitu dari Google Sites-nya. Lalu untuk materinya atau modul, apakah itu bentuknya attachment juga link, jadi saat masuk ke modul itu dialihkan ke file drive atau di modul tersebut akan bisa ditampilkan materinya langsung gitu dari Google Sites-nya. Paling itu aja sih. Terima kasih. Ya, Pandu, makasih yang makasih pertanyaan. Jadi jawabannya tuh dia langsung nyambung ke linknya gitu, Dok. Paham nggak, Dok? Oke, jadi ini ya, itu untuk yang quiz berarti eh, kita buat kuisnya di ini kayak di Quizzes atau tadi ya berbagai macam platform-platform quiz yang gamifikasi gitu. Terus linknya tinggal di attach ke Google Site-nya ya, Jeff. Nah, terus kalau untuk yang modulnya itu gimana, Jeff? Apakah konsepnya sama pakai di link yang di attach ke Google Site-nya atau di Google Site itu bisa langsung kita masukin materinya? Misalkan tadi materi ekonomi langsung dimasukin teksnya. Paham nggak, Jeff, kalau yang itu? Misalnya. Oke, Dok. Jadi jawabannya adalah kalau misalkan dari kuisnya itu memang nggak langsung dari Google Site, tapi itu kita tambahin cantumin dari link-link buat kuis, website buat kuis, contohnya kayak Quizizz, Kahoot. Tapi kalau misalkan kita menggunakan platform sama-sama Google, itu dia bisa terintegrasi langsung. Nah, kalau buat modulnya kita dari dari Google Sites itu nanti dia terintegrasi langsung ke Google Drive gitu. Oke, oke. Udah menjawab, Jeff. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus nah ini mau nanya apa? Ya, sebenarnya terima kasih untuk kelompok satu atas pemaparannya. Tadi kan ada bagian presensi ya. Nah, itu apakah presensinya itu digunakan dalam satu semester atau kayak pas digunain LMS aja? Terus nanti rekapnya tuh bentukannya kayak gimana? Sama ini kan LMS ya, apakah siswa itu semuanya harus login ke aplikasi? Jadi kayak mereka bikin akun dulu ya berarti? Atau gimana konsepnya? Terima kasih. Oke, jadi gini Naik, kalau di Google Site itu kita tuh loginnya sama pakai akun Google kita yang biasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu kita langsung login Google Site. Nah, untuk presensinya karena ini Google, jadi dia outputnya nanti berupa Google Spreadsheet gitu. Berupa Google Spreadsheet sama nanti eh ini tuh bisa digunakan dalam satu semester selama mata mata pelajaran gitu. Kecuali beda mata pelajaran baru lain lagi. Nah, terus tapi sejauh sejauh ini emang kita masih belajar ini sih develop buat apa terkait presensi ini biar lebih interaktif, jujur kayak gitu. Oke, terima kasih. Gimana Nek? Oke, Jeff. Oke. Sip. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanya atau mau menanggapi kelompok 5 6 yang menanggapi ya?
Ya, kalau kelompok 5 dan 6 ada yang mau menanggapi? Oke, baik. Kalau nggak ada, mungkin langsung saya tutup aja dari kelompok satu ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita sejauh ini juga masih develop tentang teknologi yang kita gunakan. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jika dan kelompok satu atas presentasinya. Mungkin kita langsung lanjut aja kelompok dua karena tadi kelompok satu juga udah. Oke, izin. Waktunya juga memang sudah habis sih. Kelompok dua silakan screen dan Oke, mempresentasikan suaranya kedengeran nggak, Marsha? proyeknya. Izin presentasi ya, Pak Adit dan juga PJ. Apakah suaranya terdengar? Oke, Ya, silakan. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan laporan progres dari pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Canva. Nah, untuk anggota kelompoknya tertampil di sini. Kemudian, untuk laporan yang pertama itu jadwal kegiatan, di mana kelompok kami sudah membuat jadwal kegiatan seperti yang disampaikan oleh Pak Adit selaku dosen, di mana kita melakukan 4 tahap, yaitu analisis, beberapa tahap mulai dari analisis, design, development, implementation, revision, evaluation, dan final. Dan di mana masing-masing tahap itu kita masukkan ke minggu pertama, minggu kedua, sampai dengan minggu terakhir di minggu keempat. Untuk estimasi tanggalnya juga tertera pada gambar yang ditampilkan. Kemudian untuk kegiatannya juga kami sudah menjelaskan di sini. Untuk masing-masing kegiatannya juga kami melakukan penanggung jawab. Terus setelah itu ada keterangan juga apa yang sudah kami lakukan dan apa yang masih harus kami lakukan serta apa yang belum kami lakukan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu adalah pembagian tugas. Di mana pembagian tugas di sini kami bagi masing-masing, ada saya sebagai koordinator dari laporan, kemudian Galuh sebagai desain visual, kemudian Liva sebagai interaktivitas dan juga teknis, dan Kayla Sabrina sebagai penyusun konten atau yang mencari materi dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, untuk tahap yang pertama itu adalah tahap analisis. Nah, di tahap analisis itu di sini kita melakukan wawancara ke salah satu SMA di Jakarta Timur, di mana kami tidak melakukan apa namanya studi kasus melalui 5 artikel, tapi melalui wawancara langsung. Dan di sini kita sudah mewawancara sekitar 3 guru dan juga 20 orang siswa untuk mengerjakan Google Form hasil angket yang kita buat. Nah, kemudian untuk tabel analisis wawancaranya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu adalah analisis dari kebutuhan siswa itu sendiri, di mana siswa itu sendiri itu merasa mengalami kesulitan ya dalam pembelajaran ekonomi, terkhusus pada materi yang kita buat atau materi yang kita lakukan uh, angketnya itu materi mekanisme harga dan juga pasar. Nah, karena mereka merasa kesulitan itu, maka kami selaku pengembang dari teknologi pendidikan tersebut membuat teknologi tersebut untuk bertujuan lebih apa ya, lebih meningkatkan lagi dari pembelajaran yang dilakukan oleh siswa agar lebih maksimal. Karena sebelumnya siswa di SMA Terus 5 Jakarta ini menggunakan smartphone tapi tidak untuk kegiatan pembelajaran pada materi tersebut, melainkan materi tersebut dijelaskan melalui metode ceramah secara langsung sehingga hasilnya kurang memuaskan. Nah, untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran yaitu problem-based learning, yang mana itu diskusi kelompok dan pendekatan saintifik. Materinya di sini adalah pasar dan mekanisme harga. Dan di sini targetnya untuk siswa kelas 10 SMA. Untuk tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi pasar. Siswa mampu membedakan jenis pasar, siswa memahami konsep dasar dan permintaan dan penawaran. Kemudian siswa dapat menjelaskan bagaimana harga terbentuk di pasar dan siswa menghubungkan contoh sederhana dari harga telur naik, promo toko dengan konsep permintaan dan penawaran.
Kemudian dari pengalaman belajar, siswa dapat memahami eh, eh, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, kemudian dari sintak modelnya, orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisir peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menjadikan hasil karya, menganalisis dan mengevakuasi proses pemecahan masalah. Dari prinsip pembelajarannya itu, siswa paham bahwa mereka belajar tentang pasar dan akan menghubungi dengan kehidupan sehari-hari. Persepsi berupa fenomena seperti harga telur naik, kemudian kemudian harga gorengan berubah, dan promo yang diadakan oleh supermarket. Kemudian dari pengalaman pengalaman belajar, pengetahuan nilai dan karakter, kemudian untuk mengaplikasinya, siswa mencari contoh pasar tradisional, mengamati perubahan harga, kemudian menjelaskan keadaan permintaan dan penawaran. Untuk dari prinsip pembelajarannya sendiri, bermakna siswa menautkan konsep pasar dengan pengalaman sehari-hari, kemudian pembelajaran terasa dekat dengan dunia mereka. Udah gantian nih. Kemudian dari pengalaman belajar, merefleksi, pertanyaan refleksi untuk siswa, kemudian pertanyaan refleksi untuk guru. Dari prinsip pembelajaran mengembirakan, yang pertama, guru memberikan challenge seperti studi kasus yang akan dianalisis oleh siswa dan kuis sederhana. Ini aku juga. Oke, selanjutnya di sini ada berupa tampilan awal dari PPT yang akan kita buat. Ya, kanva interaktif yang akan kita buat. Jadi karena progres kita baru di minggu pertama, jadi kita baru hanya membuat cover dan beberapa kerangka apa namanya untuk materinya. Jadi belum masukin materinya gitu. Nah, ini untuk color palette yang kita gunain. Jadi kita ngambil kayak warna-warna yang cerah gitu, terus juga menarik gitu. Jadi siswa yang yang menggunakan media pembelajaran Canva ini bisa eh, lebih apa namanya, lebih fun apa namanya menggunakannya. Nah, terus untuk elemennya juga kita bervariasi di sini. Kita ambil yang semenarik mungkin supaya pembelajarannya nggak terlalu apa namanya. Iya monoton, jadi bisa lebih santai mahasiswanya ngerjain materi dan soal-soalnya. Oke. Makasih. Oke, mungkin itu saja laporan progres yang bisa disampaikan dari kelompok 2. Eh, karena aplikasi dari yang kita buat ini masih di tahap pengembangan juga, karena masih menuju ke minggu kedua, maka belum bisa ditampilkan karena belum ada apa namanya ya, materi interaktifnya di dalam Canva yang kita buat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, baik. Eh, Teman-teman yang terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparannya. Langsung ada bagi kelompok yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 2 diraih. Mana kelompok 6 sampai 9?
Baik, silakan Winda. Baik, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih ya kelompok 2 atas pemaparannya. Di sini saya Winda, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Tadi kan ini pembuatan PPT interaktif ya, apakah nantinya itu akan ada kuis? Nah, terus juga kuisnya itu nanti kalian buatnya itu di Canva atau nanti kalian kayak dari website lain gitu? Jadi dari Canva itu nanti dialihkan ke website kuisnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Winda atas pertanyaannya. Untuk di PPT, di Canva interaktif kita itu ada kuis ya. Sebenarnya kita udah masukin beberapa materi ke PPT-nya, cuman belum dibikin apa sih namanya kayak interaktif ya, jadi belum ditampilin. Nah, tapi ada kuis dan kuisnya itu nanti dialihkan ke aplikasi lain. Jadi nggak dari Canva-nya itu, tapi linknya nanti akan ditaruh di Canva interaktifnya gitu. Terima kasih dia atas jawabannya. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang pengen ditanyakan ke kelompok 2? Saya izin bertanya ke kelompok 2. Boleh, silakan kelompok 1. Kira-kira kalau menurut kelompok 2 ini kekurangan dari teknologi yang kalian akan buat itu apa? Misalnya sekarang ditanya kekurangan dari penggunaan aplikasinya itu sendiri, sebenarnya kita belum terlalu bisa menjawab kekurangan apa karena kita belum ada di kita masih ada di tahap analisis dan juga menuju pengembangan. Nah, nanti setelah teknologi pendidikannya itu jadi, baru kita melakukan atau membuka kuesioner lagi nih untuk anak-anak sekolah itu untuk yang menguji coba dari teknologi pendidikannya untuk mengetahui apa sih kekurangan dari aplikasi yang udah kita kembangin gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari hasil analisis, sebenarnya di SMA itu sendiri untuk penggunaan teknologi yang mereka punya itu sebenarnya ada, cuman memang gurunya yang lebih apa ya? Fasilitasnya ada, internetnya ada. Mereka juga punya smartphone atau laptop pribadi, tapi gurunya sendiri yang tidak membuka teknologi pembelajaran itu untuk digunakan di sekolah. Jadi untuk saat ini untuk kekurangannya masih belum ada dan mungkin nanti bisa disampaikan untuk kekurangannya ketika sudah ada uji coba gitu. Oke, Dias, terima kasih. Bagaimana Zura? Apakah sudah terjawab? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman? Mungkin kalau memang sudah tidak ada yang ingin menanggapi atau bertanya lagi, boleh ditutup aja kali ya kelompok 2, biar kita bisa langsung lanjut ke kelompok 2. 3. Oke, terima kasih PJ.
Oke, terima kasih Teja atas kesempatannya. Halo, suara saya terdengar apa enggak ya? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih, Dias. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat siang, Pak Adit. Di sini kami dari kelompok 3 izin memberikan progres kami mengenai media pembelajaran sudah yang kami buat, yaitu LMS dengan menggunakan Google Site sama seperti kelompok 1. Oke. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri Anissa Nur, lalu ada Herliana Tantri, ada Cindy Septi, dan juga ada Mutia Nurfadilah. Nah, untuk media pembelajarannya ini yang sudah tadi kami jelaskan kalau kami itu menggunakan LMS yang dibuatnya itu dari Google Sites. Nah, ini tuh merupakan platform yang menyajikan bisa buat submateri, terus buat tugas juga, buat latihan juga secara terstruktur dan mudah diakses. Dia ini bisa juga nantinya kita masukin room kayak ruang diskusi atau evaluasi juga. Terus juga dari LMS ini tuh kayak dari tampilannya itu bisa bikin menarik sesuai dengan desain yang udah dibuat nantinya. Terus juga integrasinya itu kita menggunakan Google Forms atau Drive sesuai dengan kebutuhan nanti di setiap roomnya. Lalu untuk tujuannya sendiri itu kita itu biar murid-murid itu bisa mengakses semua materi yang ada, nggak cuma materi aja, tapi tadi yang udah dijelaskan dari video pembelajarannya juga, terus dari tugasnya juga, jadi kayak gitu. Lalu yang kedua itu kayak untuk mendukung pembelajaran mandiri. Jadi biarpun misalnya kayak siswa ini tuh nggak ada di sekolah gitu, tapi siswa ini tuh tetap bisa mengakses materi pembelajaran kayak gitu, nggak cuma materi aja, tapi juga ada video pembelajaran. Nah, gunanya itu buat kadang kan ada ya kalau siswa tuh yang belajar tuh kayak boring gitu kalau cuman dikasihnya isinya tulisan atau modul doang. Nah, makanya kita itu kita aplikasikan, kita campur gitu. Jadi bisa pakai video pembelajaran juga kayak gitu. Boleh di next slide. Nah, untuk metode pembelajarannya di sini yang sesuai dengan media pembelajaran yang kita gunakan itu antara lain e-learning, blend learning, dan problem-based learning. Karena LMS Google Site ini memfasilitasi akses materi kapan saja dan di mana saja. Terus juga dapat mendukung kombinasi daring ataupun luring, serta menyediakan ruang bagi siswa untuk menganalisis masalah dan mencari solusi secara mandiri. Nah, untuk jadwal kegiatan yang sudah kita lakukan di minggu pertama ini, kita sudah menentukan struktur kelas dan tujuan pembelajaran. Terus juga kita sudah menyusun dan membuat materi pembelajaran dalam bentuk e-modul. Kemudian kita juga sudah menyiapkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita bagikan. Kemudian kita sudah menentukan layout halaman course. Dan terakhir kita sudah menyusun alur materi sesuai kurikulum ekonomi kelas yang kita gunakan. Nah, untuk di minggu kedua nanti kita akan menyusun materi pembelajaran yang berbentuk modul di Gdoc. Kemudian kita menyusun soal latihan di modul dan kita menambahkan fitur seperti forum diskusi. Dan di minggu ketiga nanti kita juga akan menguji coba akses LMS melalui berbagai perangkat seperti HP ataupun laptop. Kemudian kita melakukan perbaikan link yang error, tampilan yang kurang rapi, atau bahan ajar yang belum sinkron. Kemudian kita menambahkan elemen visual agar lebih menarik, dan terakhir kita membuat ADDIE. Kemudian di minggu terakhir, di minggu keempat, kita final editing keseluruhan konten dan fitur. Kemudian kita review kembali secara keseluruhan tampilan dan alur pembelajarannya. Kemudian kita menyusun laporan refleksi dan evaluasi hasil pengembangan LMS. Dan terakhir kita menyusun sintak model dan kesimpulannya. Oh iya. Baik, untuk progres selama 1 minggu pertama ini, kita sudah membuat struktur kelas dan juga tujuan pembelajaran. Memang kelas ini dibuat untuk kelas 10 dan juga selanjutnya ini menyusun dan juga membuat materi pembelajaran dalam bentuk e-modul. Nah, sebetulnya kita udah buat e-modulnya, tapi belum sempat kita masukin ke dashboardnya. Terus untuk yang
ketiga ini kita juga sudah menyiapkan video pembelajaran. Betul yang kata Nisa bilang tadi, kalau video pembelajaran ini gunanya supaya anak-anak tuh nggak bosan gitu sama tulisan doang. Terus yang terakhir ini menentukan layout halaman course. Jadi untuk layout halaman course itu kita ada 6, ada pendahuluan, terus juga ada e-modul, ada video pembelajaran, terus ada ruang diskusi, gunanya nanti untuk studi kasus, untuk siswa-siswa berdiskusi di sana. Terus nanti ada evaluasi yang isinya adalah soal-soal dan juga presensi, dan yang terakhir itu adalah presensi. Untuk job desk masing-masing anggota kelompoknya ini, untuk Anissa sendiri nanti membuat ruang diskusi dan juga kegiatan pembelajaran. Terus Cindy itu nanti mencari video pembelajaran yang sudah terlaksana tadi. Untuk Herliana Tantri nanti membuat cover, pendahuluan e-modul, dan juga mendesain LMS supaya lebih menarik juga. Dan saya nanti Diana Fadila membuat ruang evaluasi dan juga membuat kegiatan pembelajaran materi ilmu dasar ekonomi. Untuk media pembelajarannya kita akan tunjukkan sebentar. Ya, jelasnya. Untuk contoh dari Google Site yang sudah kita buat ini, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada pendahuluan, ada e-modul, ada video pembelajaran, ada pembelajaran ekonomi, ada ruang diskusi, ada evaluasi, dan ada presensi. Nah, ini ada 6 dashboard yang sudah kita buat. Cuma di sini untuk bagian evaluasi dan presensi belum kita masukkan karena masih dalam proses. Dan yang sudah kita masukkan di sini ada pendahuluan, ada e-modul, ada video pembelajaran yang bisa diakses nantinya yang berkaitan dengan materi, kemudian ada ruang diskusi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 3. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 3? Mana kelompok 6 sampai 9? Ya, silakan June, boleh. Oke, terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya. Saya Junever, perwakilan dari kelompok 6.
ingin bertanya, itu sistem loginnya nanti sama kayak kelompok satu atau kayak gimana ya? Nah, oke baik, June, suara saya kedengaran kan ya? Iya, terdengar. Jadi sistemnya masuknya itu loginnya sama kayak yang tadi kelompok satu jelasin. Nanti kita kirim link, terus nanti loginnya itu menggunakan akun Google kayak gitu, June. Nah, itu berarti kan siapa aja bisa login ya dari ya login terus pakai akun Google. Nah, itu kan di dalam situ tadi ada fitur diskusi sama yang lain-lain. Itu berarti kalau orang luar ikut ngisi, berarti nggak apa-apa apa gimana? Oke, izin jawab, June. Kalau nggak kita kasih akses buat ngedit, pemilik link tadi itu tetap nggak bisa ngedit, cuma bisa ngeliat doang. Jadi kalau kita kasih akses dia buat ngedit, baru bisa gitu, June. Oh, oke, berarti tetap bisa ikut diskusi sama ngerjain berarti ya. Tapi nggak bisa ngedit si platformnya gitu. Makasih. Iya, betul. Sama-sama, June. Boleh ke Muhammad Zaki Zulhab, silakan. Oke, terima kasih atas pemaparannya kok. Tiga, izin bertanya. Kan tadi untuk akses itunya apa namanya website-nya kan itu bakalan kayak LMS ya. Nah, kalau dari kelompok kalian, kalian bakal rencananya kalau misalnya mau beneran bakal diterapin, kalian ada kepikiran buat kayak dibikin ini enggak apa namanya refleksi penilaian transparansi. Jadi kalau misalnya kayak ada UAS, UTS gitu-gitu, uh, jadi tetap pakai LMS dan nggak cuma terbatas di kuis aja atau pengembangannya hanya sampai di kuis interaktif itu aja. Terima kasih. Saya perwakilan kelompok 9. Oke, Zaki. Jadi inti pertanyaannya itu nanti di evaluasinya itu soal yang bakal kita bakalan kita kasih itu cuma buat soal latihan sehari-hari aja atau kayak selama buat semua satu semester itu sampai buat mungkin buat soal UAS dan lain sebagainya, Zaki. Betul, Anissa. Apakah bakal bisa dikembangkan untuk platform media ujian atau hanya terbatas di kuis interaktif saja? Oke, baik. Terima kasih Jaki atas pertanyaannya. Kalau dari kelompok kami sendiri itu rencananya nanti bakal kami kembangin juga ya, Jak. Jadi si LMS ini bakal kami pergunakan selama satu semester, nggak cuma buat latihan dalam sehari-hari aja, tapi nanti juga bakal kita pelajarin, kita kembangin juga untuk pembuatan soal UTS-nya juga. Dan rencananya kita juga bakal mempelajari juga gimana caranya mentransparasi nilainya juga nantinya, Jak, sama satu semester itu. Jadi biar sekalian di situ aja dan udah transparan lagi kayak gitu. Oke, kan tadi rencananya bakal dipakai buat tahapan UTS dan UAS ya. Kalau dari kelompok kalian bakal bisa ngembangin kayak gimana? Kan yang kita tahu untuk LMS SMA itu kan biasanya masih suka adanya keamanan yang kurang ya. Jadi kurangnya pengawasan pada saat UTS maupun UAS. Sehingga siswa dan siswi tersebut dapat melakukan segala tindak kecurangan yang terjadi apapun itu, baik membuka tab lain ataupun kayak buka Google. Kalau dari kalian antisipasi dari web tersebut itu proteksinya bakal kayak gimana dan apakah nanti kedepannya kayak
kalau misalnya emang nanti bakalan kalian kembangkan itu eh, apa login akses yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, login aksesnya itu hanya dipegang di satu orang tersebut saja atau kayak bisa dijoki dari luar. Maksudnya kayak orangnya ada, tapi di sana tuh cuma kayak pura-pura ngerjain doang, dan yang ngerjain tuh orang yang megang channel akses akunnya tersebut, tapi ngerjainnya dari rumah gitu. Jadi kebobolan. Oke, Zaki, makasih. Jujurnya dari kelompok kami tuh belum diskusi terlalu lebih lanjut mengenai yang tadi tes dan lain sebagainya, karena kita juga masih mempelajari dulu nih, Zaki, kira-kira fitur di sini tuh uh, keamanan atau privasinya tuh akan kayak gimana. Mungkin kami pelajarin dulu kali ya, Zaki, tapi kami berencana sih akan mungkin menggunakannya itu juga, Zaki, sampai UAS. Nanti kami pelajarin lagi ya, Zaki. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, terima kasih, Zaki. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kelompok 3 izin mengakhiri presentasi. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami kembalikan ke PJ. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 atas penyampaian progres proyeknya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Adit dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil progres dari proyek yang kami kerjakan, yaitu implementasi teknologi dalam pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS dengan modul cloud pembelajaran ekonomi untuk kelas 10. Wait. Untuk anggota kelompoknya di sini ada Anggrani Ramananti, terus ada Sesli Mutiasmin, ada Marsha, ada Minestia, dan juga Sabrina Khalil. Jadi di sini Learning Management System atau LMS itu kan merupakan platform digital yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran mulai dari penyediaan materi, pelaksanaan aktivitas hingga penilaian atau evaluasi pembelajaran juga. Nah, salah satu LMS itu yang banyak dimanfaatkan adalah model cloud yang kita gunakan saat ini, yaitu yang berbasis cloud dari model yang memungkinkan institusi menjalankan kelas daring tanpa perlu instalasi server secara mandiri. Jadi bisa melalui laman atau website. Oke, di sini ada jadwal kegiatan, rencana jadwal kegiatan yang akan kelompok kami lakukan. Untuk minggu pertama, kegiatan utamanya adalah perencanaan dan juga pembuatan platform yang sudah terlaksana dengan rincian aktivitas. Yang pertama dengan membuat akun modul cloud, yang kedua merancang struktur kelas, yang ketiga menentukan layout halaman course, yang keempat menyusun alur materi sesuai dengan kurikulum ekonomi kelas 10. Untuk minggu kedua, kegiatan utamanya adalah pencarian dan juga pembuatan konten. Untuk rinciannya adalah menyusun materi pembelajaran berupa PPT, video, dan juga modul PDF. Yang kedua
dalam menyusun soal latihan, dan yang ketiga adalah membuat blueprint, tulis, dan juga kuis. Untuk minggu ketiga, kegiatan utamanya adalah upload dan juga uji coba fitur dengan mengunggah seluruh materi ke LMS, kemudian mengatur fitur kuis, tugas, forum diskusi, dan juga penilaian. Yang ketiga dengan melakukan testing tampilan, login, dan juga navigasi. Untuk minggu keempat adalah finishing dan juga evaluasi. Rincian aktivitasnya yaitu perbaikan berdasarkan hasil uji coba, kemudian merapikan tampilan kelas di course-nya. Yang ketiga mengecek seluruh fitur seperti jadwal, penilaian, dan juga progres dari tracking fitur itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menyusun evaluasi akhir pengembangan dari LMS. Selanjutnya ada pembagian job desk atau tugas untuk kelompok kami. Bidestia berperan sebagai perencanaan, yaitu tugasnya membuat akun Moodle Cloud, melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, dan mengarahkan struktur awal. Selanjutnya ada Anggra ini, yaitu dia berperan sebagai membuat materi, yaitu menyusun materi pembelajaran seperti PPT, video, modul PDF, dan menyediakan file konten siap upload. Terus ada Lulu Mutia Yasmin yang berperan sebagai untuk membuat assessment, yaitu mendesain blueprint, tugas, dan kuis, menyusun soal latihan sesuai materi, dan menentukan format penilaian. Selanjutnya ada Marsha, yaitu bagian pengembangan, yaitu mengunggah materi ke LMS, membuat dan mengatur fitur kuis, tugas, forum, dan penilaian, dan menyusun tampilan atau layout sesuai desain. Yang terakhir ada Sabrina, yaitu melakukan testing tampilan login dan navigasi. Selanjutnya ada perbaikan berdasarkan hasil uji coba. Oke, mungkin selanjutnya mulai dikembalikan ke Oke, selanjutnya adalah progres minggu pertama yang sudah kami rincikan juga tadi, yaitu yang pertama adalah kegiatan membuat akun Moodle Cloud dengan keterangan sebagai berikut. Atas dengan keterangan dengan tampilan sebagai berikut. Di sini masih dengan nama Bidestia Aularenzani, terus nama situsnya tuh www.ekonomikelas10learnspace.moodlecode.com yang bisa diakses melalui laman web. Yang kedua adalah merancang struktur kelas, bisa dilihat seperti ini tampilannya. Jadi itu struktur awal kelas ekonomi kelas X sudah berhasil dibuat dan juga udah muncul di dashboard Moodle Cloud itu sendiri, dan course itu telah ditempatkan dalam kategori yang sesuai dan juga siap untuk diisi topik serta aktivitas pembelajaran untuk kelas 10. Yang ketiga adalah kelompok kami juga telah menentukan layout halaman course seperti berikut. Jadi layout halaman course-nya telah disusun dengan menambahkan gambar cover, judul mata pelajaran, dan juga deskripsi awalan atau deskripsi singkat mengenai isi pembelajaran materinya. Terus yang
Keempat adalah kelompok kami juga telah menyusun alur materi sesuai kurikulum ekonomi kelas 10 sebagai berikut. Jadi alur materinya telah disusun berdasarkan urutan topik dalam kurikulum ekonomi kelas 10 yang sudah ada. Jadi setiap topik utama telah ditampilkan dalam bentuk bagian-bagian terstruktur sehingga siap diisi materi dan juga aktivitas pembelajaran. Jadi di sini ada 5 submateri, yaitu yang pertama ada sejarah ilmu ekonomi, konsep dasar, serta perbedaan kebutuhan dan juga keinginan. Yang kedua adalah pengertian pasar secara terbentuk, fungsi dan juga perannya dalam perekonomian. Yang ketiga, kurva permintaan dan juga kurva penawaran, serta faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat, proses terbentuknya keseimbangan pasar. Dan yang kelima adalah hubungan pelaku kegiatan ekonomi dan juga peranannya. Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan website LMS yang telah kami buat melalui modul code. Oke, berikut adalah dashboard tampilan dari LMS modul code yang telah kelompok kami bikin. Ini adalah yang sudah kita buat. Jadi ini ya halaman dashboardnya. Terus lalu ini untuk halaman kelasnya. Di sini udah ada kita udah masukin dari perkenalan sampai materi-materinya. Yang belum kita lakuin yang akan kita lakuin di minggu depan, rencananya itu mengupload konten-konten pembelajaran kayak PPT atau video sama assessment. Udah, sekian saya kembalikan ke Lulu. Oke, sekian presentasi proyek dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke PJ. Terima kasih. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Dipersilahkan ya teman-teman. Baik, silakan Ridho menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari kelompok 7. Di sini saya ingin bertanya, untuk yang kalian gunakan ini kan dia Moodle ya. Di sini tuh dia kalian tuh udah pernah periksa nggak sih, kayak ada nggak sih kekurangan dari platform ini? Kayak sebagai contoh, untuk Google Site, murid itu kalau ngumpulin tugas kan dia nggak bisa secara langsung ke Google Site-nya ya. Mungkin kayak kita sebagai guru harus menyediakan G-form untuk pengumpulan tugas. Terus juga untuk penilaian tugas, kita sebagai guru itu bisa ngasih langsung nggak sih nilainya?
di platform tersebut. Terus juga bisa kelihatan langsung nggak sama murid-muridnya? Oke. Suara saya kedengar nggak ya? Eh, Terdengar, Rido. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Izin langsung jawab ya, Rido. Pertanyaannya tentang kekurangannya apa aja sih menggunakan eh, laman ini. Kalau menurut dari kelompok kami yang sejauh ini sudah kami pelajari tentang uh, Moodle Cloud ini, mungkin kendalanya di kita ternyata kalau kita kan berarti memposisikannya sebagai kita ini gurunya gitu ya, pengajar. Nah, ini mungkin kendalanya di kita harus masukin siswanya itu satu persatu karena ini webnya kita yang punya akses, jadi nggak semua orang bisa dapat aksesnya. Jadi siswanya juga nggak bisa ucuk-ucuk langsung buka webnya. Berarti untuk masuknya itu nggak kayak pakai LMS pada umumnya ya? Kayak kita bisa kayak nge-enroll langsung kursnya gitu? Atau harus di-invite dulu? Eh, izin jawab Rido. Jadi kalau misalkan LMS ini dia emang harus diundang gitu. Jadi kita harus punya email untuk siswa-siswanya. Jadi ya untuk kita mengundang mereka masuk ke LMS ini. Kayak gitu sih. Oke, oke. Izin nambahin juga tadi kan Rido nanya ya kalau tentang pengumpulan tugas tuh harus pakai Given lagi atau enggak. Karena kan ini sistemnya LMS dan emang udah dimasukin sama si gurunya itu kan emailnya, email si muridnya itu. Jadi kalau pengumpulan tugas tuh udah bisa langsung dari si webnya itu, si modul cloud-nya itu. Dan penilaiannya juga bisa langsung dari web itu gitu. Jadi enggak ya gitu pokoknya. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, sama-sama Rido. Boleh. Mungkin kita langsung aja ke ini ya, ke Ririn. Boleh Ririn menyampaikan pertanyaannya? Oke, sebelumnya makasih ya buat kelompok Marsha udah, kelompok siapa tadi? Lulu udah menyampaikan. Di sini saya mau nanya ini kan tadi tentang LMS ya. Kalau di kalau kalian ini bikin model LMS-nya itu kira-kira emang bisa langsung bikin gitu atau emang itu khusus free trial gitu? Soalnya kalau saya nyari cara bikin model tuh kan biasanya pakai free trial gitu ya. Jadi ada batasan waktunya. Nah, kalau 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 dari kalian sendiri kira-kira itu emang free trial atau bisa diakses lamanya gitu. Nah, sama kira-kira kalau di LMS kalian itu ada jumlah ada batasan jumlah pengguna sama jumlah muatan filenya nggak sih? Soalnya kan kalau kita di WNJ itu sering banget lemot atau nggak bisa diakses ya. Itu karena muatannya juga terbatas gitu. Nah, kira-kira kalau di sini juga terbatas atau enggak? Sama tadi kan satu lagi ya. Sama tadi kan katanya siswa itu aksesnya pakai email ya. Itu di tampilan awal dia loginnya pakai PW email, password email atau kayak kita pakai NIM, pakai absen atau gimana gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih Ririn atas pertanyaannya. Izin jawab. Tadi kan Ririn nanya untuk aplikasinya ini gimana sistemnya ya. Untuk sistemnya itu kita pakai yang free
trial 38 hari. Terus ya satu lagi tadi apa ya? Materi ya. Untuk materi batasan filenya. Iya, batasan filenya itu Batasan filenya itu ada ada batasannya gitu kayak berapa MB gitu. Iya, tapi masih bisa untuk di-adjust, diatur gitu dari pengajarnya. Kayak gitu sih, Rin. Kalau untuk batas penggunanya, kita nggak ada. Oh, maaf, kalau untuk batas penggunanya itu 50 orang, Rin. Kalau yang kita tahu untuk apa model cloud yang kita pakai kayak gitu. Oke, kalau tadi buat loginnya itu pakai password email atau gimana, Gra? Kalau untuk masuk itu, jadi dia setelah kita atau pengajarnya ini udah ngundang lewat emailnya mereka, jadi nanti dikirimin modelnya itu email ke anak-anaknya. Nah, jadi siswa-siswanya ini dapat link. Nah, di situ siswanya ini bisa masukin kata sandinya sendiri, Rin. Jadi kalau misalkan first time buat masuk, dia bisa apa namanya nge-setting passwordnya sendiri. Kayak gitu sih, Rin. Menjawab nggak? Oke, ya udah terjawab. Jadi emang setiap media pembelajaran pasti ada kekurangannya sih ya. Tadi ya, kekurangannya salah satunya dari jumlah pengguna sama jumlah media. Mungkin itu aja ya. Makasih, Anggra dan kelompok. Iya, sama-sama, Rin. Terima kasih juga. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Baik, oke. Kalau sudah nggak ada yang pengen ditanggapi atau ditanyakan lagi, mungkin diizin tutup aja kali ya dari kelompok kami. Oke, izin menutup pemaparan progres dari kelompok 4. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh langsung lanjut ke kelompok 5 aja kali ya. Nah, kelompok 5 dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya, Dava Rizky, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai progres kita mengenai teknologi pembelajaran. Pertama-tama, untuk progres kita juga belum membuat RPP secara konkret. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara kasar apa saja metode pembelajaran kita yang kita aplikasikan di dalam teknologi pembelajaran yang kita ambil. Untuk teknologi pembelajaran yang kita ambil itu kita akan menggunakan aplikasi Padlet. Nah, dalam aplikasi Padlet ini kita memakai model pembelajaran deep learning yaitu inquiry learning. Kenapa kita mengambil inquiry learning? Karena menurut saya masalah siswa saat ini yaitu mereka sering lupa setelah mendapatkan pelajaran. Dengan adanya inquiry learning itu akan membangun usaha siswa dalam memahami pembelajaran tersebut. Karena kenapa? Karena inquiry learning ini menekankan proses siswa untuk mencari data, aktif bertanya, dan juga membangun persepsi mereka mengenai pelajaran tersebut. Nah, untuk fitur pertama dalam aplikasi Padlet ini yang kita pakai yaitu ada fitur share materi. Nah, dalam share materi ini kita nggak hanya bisa seperti mencantumkan
tulisan-tulisan, tapi kita juga bisa mencantumkan seperti gambar, file, atau PowerPoint di sini. Jadi tidak hanya kita mencantumkan tulisan, tapi juga berbagai hal seperti kita misalnya mau mencantumkan video belajar, kita juga bisa mencantumkan di sini. Karena kenapa kita mencantumkan sini? Karena setelah kita pembelajaran itu kita dapat membuat siswa kita dapat memfasilitasi siswa lah agar dia dapat mengulang pembelajarannya di rumah biar mereka dapat memahami apa yang kita ajarkan. Nah, untuk fitur kedua yaitu ada fitur pengumpulan tugas. Setelah kita menjelaskan materi, kalau kita mau menyuruh siswa melakukan tugas, kita juga bisa menggunakan aplikasi Padlet ini. Karena kenapa? Karena dalam aplikasi Padlet ini juga ada fitur pengumuman tugas, yaitu kita mahasiswa itu dapat mengirim file foto. Kan kita kalau misalnya kita nyuruh mereka nulis, mereka dapat mengirim file foto mereka dari di sini. Dan juga ini bisa langsung dalam satu kelas gitu loh. Jadi guru tidak perlu mengecek tugasnya lewat buku tebal. Jadi bisa dari sini yang membuat guru itu lebih efektif dalam mengkoreksi kinerja siswa, dan juga jika ada kesalahan guru bisa langsung menambahkan komentar di sini dan bisa langsung memberikan nilai juga. Nah, setelah ada fitur pengumpulan tugas yang kita pakai, yaitu ada fitur penyampaian kesimpulan. Jadi kan dalam inquiry learning ini kita mencari peran aktif siswa ya. Nah, guru dapat menilai peran aktif siswa dalam memberikan kesimpulan. Jadi dari kesimpulan siswa itu kita dapat menilai apakah siswa ini mengerti atau kurang mengerti dari metode yang kita ajarkan seperti itu. Nah, fitur yang terakhir itu ada fitur tanya jawab. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran, kita memfasilitasi siswa yang kurang mengerti untuk jika ada yang kurang untuk memberikan pertanyaannya dalam fitur ini, dan juga guru bisa langsung menjawab di bawah pertanyaan siswa yang membuat sistemnya lebih efektif. Jadi seperti itu progres dari kelompok 5 dan 4 fitur yang kita terapkan dalam inquiry learning ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5 atas pemaparan progresnya. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Boleh langsung saja. Oke, baik. Silakan Dias untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih PJ, terima kasih juga kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Jadi kan ini dari kelompok 5 itu pengembangan teknologi pendidikannya Padlet. Nah, Padlet ini tadi fiturnya dari kesimpulan dan lain sebagainya. Nah, dari kelompok 5 sendiri untuk teknologi pendidikan ini tuh ada spesifikasi nggak sih digunainnya untuk mata pelajaran apa? Atau ini digunakan untuk semua mata pelajaran, dan ketika mata pelajaran lain, ketika kelompok 5 menggunakan ini untuk berbagai mata pelajaran, apakah harus membuat room yang berbeda atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih, Daftar. Oke, terima kasih dia atas pertanyaannya. Untuk penggunaan Padlet ini dari kelompok kami ini
bisa dibilang untuk semua pelajaran. Jadi sistemnya itu kita pertama kan nge-share materi dan juga dalam inquiry learning ini kita menilai kepemahaman siswa itu dari fitur kesimpulan ya. Jadi setelah pembelajaran kita lihat eh, kita menyuruh mahasiswa buat untuk menyimpulkan. Di situ kita juga bisa menilai apakah siswa ini mengerti atau tidak dari pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, untuk tanya jawab sendiri itu fitur setelah kita membelajar karena kan kita dalam pembelajaran itu kan dibatasi oleh waktu ya, ada waktu-waktu ya. Jika mahasiswa masih kurang mengerti, kita juga dapat menyuruh mahasiswa melampirkan pertanyaan jika kurang mengerti. Dan untuk fitur pengumpulan tugas itu sendiri sebenarnya itu tentatif. Jika guru ingin memberikan tugas, jika ingin gampang menilai tugasnya bisa langsung fitur tersebut. Dan untuk Padlet ini jika kita ingin misalnya pelajarannya beda nih hari ini inflasi, besoknya kebijakan moneter dan itu tuh harus buat room lagi jadi nggak bisa langsung kita tumpukin uh, semua materi dalam situ jadi kita harus buat room lagi dan juga itu bisa menjadi klasifikasi lah jadi kita bisa apa namanya memberikan rangkuman-rangkuman mengenai materi ini di sini mengenai materi ini di link ini jadi seperti itu jadi uh, mungkin itu yang jadi klarifikasi dan juga tapi kalau sistem penyampaian materi yang tadi yang nyampein materi itu bisa langsung nyambung semua ya. Jadi misalnya hari ini kita ada materi ini bisa langsung dicantumin di situ. Mungkin yang cuma yang fitur penyampaian materi doang yang bisa digabung, sisanya itu harus pisah-pisah link gitu loh. Jadi seperti itu. Apakah terjawab? Oke, terjawab Deva. Atau, mungkin boleh ada tanya lagi nggak? Boleh, boleh. Kan Padlet ini setahu saya waktu itu cuman untuk kayak apa namanya ngumpulin beberapa apa ya pesan-pesan dari siswa doang itu dipakai waktu itu gue waktu hari guru. Nah dari Padlet sendiri tuh tadi yang pengumpulan tugas dia tuh fasilitasi kayak kuis atau apapun yang interaktif juga nggak sih kayak Canva kan itu ada, terus LMS juga ada, terus teman-teman teknologi pendidikan yang lain itu juga ada. Kalau dari Padlet sendiri gimana? Apakah ada fitur kuis atau Untuk fitur quiz itu ada, tapi itu harus bisa dibilang dibuat manual ya. Kan masih ada aplikasi-aplikasi lain yang gampang lah untuk membuat quiz. Mungkin di Pelit ini kita hanya bisa mencantumkan aja, soalnya kan fitur quiznya kurang lengkap. Jadi menurut saya kalau ingin membuat sistem quiz itu better kita membuat dari aplikasi lain, tapi linknya itu kita cantumin di Padlet. Jadi seperti itu sih. Oke, terima kasih Dava dan kelompok 5. Sama-sama. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk penyampaian kelompok 5. Oke, tadi di awal hingga kelompok 5 sudah memaparkan proyeknya ya. Berarti ini kurang lebih proyek bahas dari ada beberapa masukan yang memang perlu menjadi perhatian semuanya ya terkait dengan keamanan aspek yang bisa sebagainya. Nanti di, di minggu depan di project minggu depan sudah
sudah baik. Saya ulangi ya. Jadi mudah-mudahan kelompok minggu depan bisa menampilkan tampilannya lebih baik lagi dan bisa jadi fitur-fiturnya sudah lengkap maupun materinya ya. Kalau yang kelompok minggu ini kan masih kurang lebih minggu kedua ya setelah saya minggu pertama itu menyampaikan jadwal dan progres sederhana dan minggu yang ketiga ini kalian menyampaikan progresnya. Ya, mudah-mudahan di minggu keempat besok, kelompok minggu keempat sudah bisa menampilkan utuh masih banyak masukan-masukan misalnya seperti itu. Dan mudah-mudahan juga nanti materi yang sudah ada materi yang bisa mencontohkan bagaimana cara pengaplikasian dan lain sebagainya. Pengumpulan tidak sekedar laporan ya. Kalau di awal kan kemarin laporan sama project yang kalian buat. Mungkin nanti coba ditambah satu lagi terkait dengan bagaimana atau mungkin tutorialnya lah. Tutorial sederhana bagaimana dari pihak misalnya kita sebagai pihak guru sebagai strukturnya yang menyediakan ruang dan lain sebagainya dan mungkin bisa dicontohkan juga nanti bagaimana siswa itu menggunakan apa project yang sudah kalian buat seperti itu. Jadi ibaratnya ada tutorialnya. Syukur-syukur nanti kalian sempat itu yang bisa membuat semacam petunjuk ya, misal petunjuk penggunaan dan lain sebagainya. Jadi project akan lebih lengkap baik itu dari tolong juga untuk PJ ya dicatat teman-teman yang sudah bertanya pada kesempatan. Baik, pertama bisa bertemu dalam konteks. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf Pak, sepertinya tadi sebelumnya agak putus-putus deh Pak. Di bagian apa? Baik, nanti detailnya saya japri aja ya Mas saya. Nanti kamu ingat, tolong ingatkan saja. Untuk detailnya nanti akan saya sampaikan via WA saja. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak.